dalam mazhab Syafi'i wajib menghadap qiblat yaqinan bagi orang yang tahu, dhannan bagi orang yang jauh. Bukan kitab kan? Makna tu orang yang muayyanul Ka'bah dalam Masjidil Haram yang menyebut payah ke Arabah berwujud mayang. Sedangkan untuk orang yang jauh yang hana lemah ke dalam Ka'bah, maka berdasarkan kepada dugaan. Dugaannya itu kena derajat-derajat aja. Dia berlaku ketentuan umum la ibrata bidhan al-bayyin khatu'uhu, hana genitna sabah dhan apabila nyata-nyata salah. Maka sesuai dengan perkembangan zaman ada kemudahan-kemudahan. Yang luar biasanya adalah masjid-masjid yang dibangun zaman oleh para ulama hanya salah kiblat. Kenapa? Karena mereka ahli ilmu falak, astronomi. Maka cikalan Bandung masjid Tuhan hanya salah kiblat. Yang nak salah kiblatnya masjid yang terpegat 70 waktu. Maka orang awal yang terpegat masjid merumah salah kiblat. Maka setiap kita berkunjung ke satu rumah bertanya nyoh arah kiblat, ni tetap pintih di bawah. Bahkan karena rumah jika timur barat tetap pintih. Karena kadari jamun terdengar tetap pintih. Tapi dah untuk rumah nanya ijazah ni, hari kiblat tetap pintih. Wah. Pintih nanya tetap jalan hanya tetap kiblat. Cawa tu dah ya. Maka pada ramai orang yang sembahyang di rumahnya hanya pakai kiblat. 2006 lenjak Malaysia kegiatan safari Ramadan di Shah Alam, nya nama Masjid Raya Shah Alamnya. Bak binehji na gedung wakaf dari Raja Selangor untuk Yayasan Restu Cipta Al-Quran. Melingkar jalan lagi masjidnya ngobelah deh. Masalahnya gedung itu berbentuk sarang lebah segi 6. Jadi sahabat urau bila Ramadan menjelang acara kunjungan buka puasa dengan Pak Lah PM Malaysia, maka dipersiapkan untuk ruang pustaka sebagai musalla. Elan belah kompas apa? Murah komplahnya, RM5, 12 ribu merdu. Mbak kegura-gura lembuduk-buduk lah. Rupanya dari jatah kiblat yang kageleng lagi nyo, payah buka gede. Tapi yang nanti kompasnya kan terpengaruh medan magnet. Lenci je oleh Bandung menaik dunia. Berarti kan salah kompas. Cik kiblat lah. Maka len ho itu panitia yang cik. Ini kiblat kita salah ni. Enggak apa usah, kita dari dulu bangunan tempat ini dah macam ni bukan. Tapi nyen kan masjid. Cuma ruang pustaka dalam gedungnya dipakai untuk tempat solat. Hana bisa ada banding antara pekannya dengan masjidnya. Buat tago di mak, nyo nambah tago. Orang dalam tago je kan. Maka akhirnya diambillah kompas lebih canggih dan terbukti ada awaknya salah. Ikut ada lu. Nyo contoh sederhana. Maka sekarang ada teknologi yang canggih. Hana payah tertibit. Maka lu pegah orang-orang yang hana setuju tentang teknologinya. Pesawat berangkat di Arab Saudi di Jeddah, ini tepat belang bintang. Tapi dari tahun 60 idran pesawat belang bintang hana yang lewat cak keung zero. Itu ketanda satelit GPS itu sangat detil. Sangat detil. Depan yang dari Kaabah, dari Mekah di Pat cak keung. Nyan pilot wa tempoh ni jalan. Menyona taik pesawat tu 5 minit tu kara idran pesawat dia hana dapat lompat belang bintang. Cikala ada tingkah, hana lemah 14 bintang. Tapi tidak pernah ada pesawat itu yang meleset seinci itu. Yang ketanda bahwa satelit itu sangat detil. Kan dekonya ada Yahudi. Apakah hantar jabati HP ada Yahudi berkecil? Jadi nyo punya pada perun-perun kan. Maka yang harus kita ingat, Elen sempat cit hana mangat di Belang Pidi dengan almarhum Abu Syamar Fali. Masjid Jami' Belang Pidi yang tehen iblat. Berdasarkan kompas-kompas yang benar. Sabah pura lenjak bagian. Malah tengah error wadanya hana pakai kopiah, pakai letter nonton pakai jakrong, pakai baju kemeja benda. Tapi bagi almarhum lebih penting kopiah len daripada informasi lem bedruk. Lem bedruk tu pak melintai ke yang Kozar Kashi. Abun tolong bedruk pak Abu Tiga.
Tapi baik kepatih habalun gecoknya sebagai indikasi awal bahawa kiblat masjid katanya nak kemungkinan salah. Tapi sampai ini hana mubah. Bagi len kiblat sihat baca-baca tahu mana pun kalau mempelajari bandu mazhab. Jin mazhab Malik yang penting arah kiblat, mahoi buku-buku yang penting kau barat. Tapi kita nyonya orang yang tamedam karu masalah tarawih 8 dengan 20, karu masalah kunut subuh hana kunut subuh. Bak yang sunat tak meglang-glang nyawang tak belindi anak mata, teruk bak yang wajib surah 5 go berkaleng-kaleng tak baca-baca tahu. Nyo yang nak pakat bukan. Menyo kaji kiblat baca-baca tahu, menyo menan tarawih je 3 go tapo 8 3 23. Menyo kiblat kaji baca-baca tahu, maka kunut je 3 na 3 tan. Tapi menyo kunut hanya tinggal menyo tarawih hanya kurang bak 20, maka boleh bak yang wajib fardhu ain karena yang syarat sah salat itu tidak boleh sembarangan. Yang tiura 5 go ada betul. Ini dasar tentang kiblat itu. Maka di Kementerian Agama yang nak alat untuk ukur kiblat. Sebelum terjadi tsunami di Aceh, di Jawa Tengah itu tim dari Kemenak turun mensertifikasi sekian ratus masjid agung untuk dijelaskan arah kiblat. Kenapa? Ada potensi bergeser kiblat karena gempa tektonik. Ketika lempengan bumi nyom geser, yang nadi itu geser Aceh. Maka disertifikasi ulang. Di Masjid Babu Salam Lam Ujung Ulai Karing, dasar masjid lagi kita nyonyo duduk ke tarik kiblat sihat, duduk ke awal lagi salam, jadi kayak buka masjid baru. Kayak buka masjid baru. Makanya tentang kiblat ini bukan hanya persoalan benar salah, nanti kita mau cik dalam babnya bab menang kalah. Jadi menyo benar salah dia nyona referensi, tapi menyo kita mau bab menang kalah nya ada referensi ini. Maka segala mengambil kebijakan dalam masjid-masjid yang harus disesuaikan kiblat duk boleh dengan urang tuha. Segala tahu ku tak tepat ile. Tanya kena ibadat tak tetap ilmu atau kena ibadat tak tetap tempat. Menyokan sepakat tak tetap ilmu baru tahu panitia dari Kemenang. Tolong ukur. Ikamo ho yang tunjuk yang Kemenang kena. Menjaga dalam taduk nan tahu ku ju ile nya baru karu duduk. Nah yang betul mazhab nenek moyang kamu cik dari jamun-jamun ulama kamu kalau kenyo bukan hanya ke mazhab ulama mazhab nenek moyang kalau tetap menurut dasar ilmu yang tentang kiblat.